Filosofi dari pendidikan karakter Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, ada olahraga, olah hati, olah pikir, olah karsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Program Studi PGSD FIPUNJ di tempat, yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang hari ini akan mengisi materi di kelas ini, di room ini, yang akan memberikan wawasan ilmunya tambahannya. Setelah kemarin sudah memberikan wawasan yang mulai dari PJOK dan matematika, sekarang ada tambahan lagi dari pendidikan dan bahasa. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga yang melimpahkan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di acara hari ini. Dalam rangka pengabdian masyarakat dosen PGSD UNJ, maka program studi PGSD FIPUNJ mengajak Bapak Ibu guru, alumni PGSD untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema peningkatan kompetensi guru melalui pengabdian masyarakat tentang pembelajaran abad 21 di masa pandemi. Saya, Ahmad Komar, sebagai pemandu acara akan membacakan informasi teknis yang berkaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan pengabdian berjalan 3 hari, seperti yang sudah saya umumkan kemarin, dimulai di hari tanggal 24, pembukaan, lalu kemarin hari Kamis di hari keduanya, dan hari ini adalah hari terakhir. Untuk pembukaan dan workshop hari pertama sudah dilakukan di Kelapa Nunggal, Bogor. Alhamdulillah dihadiri oleh jajaran dari Dinas Kabupaten Bogor. Dan pada hari ini program studi PGSD mengundang Bapak Ibu peserta PPG, Bapak Ibu guru, para alumni yang memiliki profesi sebagai pendidik agar kita saling berbagi pengalaman demi peningkatan mutu kita di Udah mulai sebentar tadi nih. Pada hari ini narasumber kita berjumlah 2 orang. Yang pertama adalah Ibu Tunjung Sari Sekaring Tias MPD. Yang kedua adalah Profesor Dr. Julela MS MPD yang diwakili hari ini oleh Ibu Yulia Elfrida Yanti Siregar MPD. Adapun nanti pada saat para narasumber berbicara memaparkan materinya, dimohon kepada seluruh peserta agar mic-nya di-mute agar suara dari pemapar tidak pecah dan tidak samar di pendengaran yang lainnya. Sehingga narasumber yang dapat berbicara agar kita dapat lebih konsen mendengarkan paparan dari narasumber. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan atau raise hand di Zoom atau dapat menuliskan di kolom chat atau nanti bertanya langsung. Nah, untuk satu pemapar dibatasi 3 penanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Selanjutnya kita mulai oleh pemapar pertama,
yang akan dipaparkan oleh Bu Tunjung Sari Sekaring Tias MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak Komar, terima kasih banyak. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu informasikan juga, tadi kami sudah melakukan kesepakatan karena ada sesuatu dan lain hal, maka perwakilan dari Prof. Zulela terlebih dahulu yang akan menyampaikan paparan pada kegiatan pagi hari ini. Mungkin begitu Pak Komar. Baik Bu. Ya. Berarti kepada Mbak Yulia Elfrida yang di Siregar MPD, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak. Masih di mute, Mbak. Bentar. Oke, sudah ada suaranya. Terima kasih kepada Pak Ahmad dan Ibu Tunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita bisa mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Jakarta. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam ilmu transfer sekarang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini, yang telah berkontribusi, yang telah bersedia meluangkan waktunya. Semoga ini menjadi amal jariah dan mengembangkan wawasan para guru sekalian dalam mencerdaskan anak bangsa dan insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk kedepannya. Baiklah, mohon maaf ucapan salam dari Prof. Zulela kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini. Beliau mohon maaf sekali tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan dan meminta saya untuk menggantikan beliau pada pagi hari ini. Dan tidak apa-apa, insya Allah ilmunya juga akan Bapak Ibu dapatkan dan ini merupakan kerjasama dan kolaborasi antara Prof. Zulela dan mahasiswa beliau. Mungkin Pak Ahmad boleh tolong di screenshot, di share screen, sorry. Udah belum ya? Sudah aktif, Ibu? Udah ya? Oke. Oke, bentar. Mohon maaf, Bu Tunjung sudah terlihat belum ya? Sedang proses, Bu Yulia. Belum muncul, tapi lagi proses. Kayak jaringannya nih. Nah, oke, sudah. Oke, sudah. Tunggu. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menunggu. Maaf, tapi lagi ada trouble. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi apa itu HOTS dan pendidikan karakter khususnya dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan pembelajaran berbasis HOTS, pertama kali kita harus mengetahui dulu apa sih yang diinginkan dan apa sih tuntutan bagi pembelajaran di abad 21 ini. Yang pertama ada kreativitas, berpikir kreativitas dan berinovasi, kemudian ada berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi, yang keempat ada bagaimana literasi, khususnya di sini ada literasi digital, dan yang terakhir adalah pembangunan karakter khususnya
dalam meningkatkan hard skill dan soft skill untuk anak sekolah dasar. Apalagi kita tahu anak sekolah dasar itu merupakan fondasi yang sangat penting untuk pembangunan, untuk melanjutkan kehidupannya dan untuk meneruskan generasi selanjutnya dan merupakan adalah bibit inilah yang harus kita poles, yang harus kita pupuk untuk menjadi anak-anak yang berinsan dan yang berilmu pengetahuan. Nah, di abad 21 ini tuntutannya itu adalah bagaimana menanamkan HOTS dalam diri anak. Nah, saya akan memperlihatkan, bisa screen video nggak ya? Oke, mohon Bu Tunjung sambil menunggu videonya. Di dalam pembelajaran abad 21 ini ada pengembangan nilai-nilai karakter dan HOTS yang menjadi tumpuan penting di dalam jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, di dalam pengembangan nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran, itu filosofi dari pendidikan karakter Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan yang Indonesia, ada olah raga, olah hati, olah pikir, olah karsa, dan keempat olah ini harus diintegrasikan dalam pembelajaran yang membentuk sikap-sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai ekspresi, bersahabat, dan kolaborasi, cinta damai, gemar membaca, kemudian peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Di dalam pengembangan karakter ini harus dikombin dengan keterampilan berpikir kritis atau HOTS yang menjadi tujuan, yaitu sebagai transfer of knowledge, bagaimana anak bisa membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dia dapat dari lingkungan sekitar, kemudian anak dengan HOTS ini bertujuan untuk bisa mengembangkan berpikir kritis dan kreatifnya. Kemudian sebagai problem solving, bagaimana anak itu bisa memecahkan masalah dalam menyelesaikan persoalan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam dua poin penting ini, di guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran diharapkan mampu untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran yang dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak dalam proses pembelajaran. Bu Tunjung, bagaimana Bu Tunjung, videonya sudah? Oke, kita bergantian menayangkan ya. Iya. Iya, ini baik. Mohon maaf. Ini di stop dulu Bu Yulia. Oh, stop screen ya. Oops, sorry. Baik, Bapak Ibu, saya akan membantu Bu Yulia menayangkan video yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan paparan Bu Yulia. Video ini merupakan salah satu video pembelajaran atau video hasil riset saya dalam pembelajaran di era pandemi, bagaimana metode pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Math, itu diintegrasikan dalam model pembelajaran yang berbasis project. Nah, sudah tayang, Bu Yulia? Sudah. Oh, oke. Mau sekarang atau ada yang mau dijelaskan dulu? Oh, udah, sekarang. Oh, oke.
membanggakan. Selama pembelajaran COVID-19 ini tidak ada tantangan atau tidak ada hambatan bagi saya untuk terus berinovasi dan terus untuk mendifusikan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan tantangan perkembangan zaman. Yaitu saya mencoba dengan berbagai referensi untuk menerapkan pembelajaran Project STEM. Project STEM ini adalah suatu pembelajaran yang mengintegrasikan science, teknologi, engineering, math, and art seni. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya mempersilahkan anak-anak terbaik saya untuk mempresentasikan hasil terbaiknya di antara teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Adira Kartika Wiramadani. Saya kelas 5A. Saya SDE 67 Percontohan Banda Aceh. Saya akan menampilkan hasil proyek saya, yaitu fenomena platform di Vilaku. Perkenalkan, nama saya Javier Agung dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan hasil karya bola lampu milik saya. Pada presentasi kali ini, saya membuat bola lampu bertema panda. Alasan saya memilih tema panda karena saya menyukai hewan tersebut, karena dia sangat imut dan lucu. Nama saya Salafia Salva Mutakin dari kelas 5A akan menjelaskan tentang hidroponik. Hidroponik tidak menggunakan pupuk atau tanah, dia menggunakan nutrisi atau air. My name is Ratu Shaina Mafira from 5th grade, and today I will presentate my miniature stick ice cream project themed Bali Resort. So before that, let's talk about this experience in pandemic in the house. So for this experience, it's really new for me because I have never experienced this in my life, and it's a new experience to learn at home for such a long period of time. So it's kind of sad because I can't meet my teacher, I can't meet my friend, but we have more time of learning and more time to bond with the family. So the reason why I choose this theme is because we have been in this pandemic for a long time and we haven't been going out and we haven't been going on holiday. So I took this opportunity to remind me of the outside world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada Ibu Julia Tregar dari Universitas Negeri Jakarta yang telah melaksanakan proyek STEM di SD Negeri 67 Percontohan Banda Aceh. Selanjutnya kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengharapkan kepada Ibu Julia Tregar jangan hanya berhenti di proyek ini saja dan terus mengembangkan diri untuk mengabdi kepada dunia pendidikan baik di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan hasil penelitian dan praktek yang telah dilakukan oleh salah seorang calon doktor dari UNJ, yaitu Ibu Julia Tregar, telah menunjukkan hasil yang luar biasa yang pada hari ini telah dipresentasikan oleh anak-anak, sehingga seluruh siswa dan orang tua pada hari ini juga menyaksikan kemajuan penggunaan metode STEM ini sehingga menunjukkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Apresiasi kepada Ibu Julia Tregar yang telah sudi kiranya melaksanakan kegiatan di sekolah kami ini. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai wali murid, orang tua dari Adira Kartika Wiramadani, kelas 5A SD 67 Percontohan Banda Aceh, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Yulia sebagai pembimbing STEM Project di SD 67 Percontohan Banda Aceh, di mana di sini Adira mendapatkan suatu semangat.
Baik, saya kembalikan kembali kepada Ibu Yulia. Silakan dilanjutkan, Bu Yulia. Terima kasih Bu Tunjung atas bantuannya. Bagaimana Bapak Ibu, saya harapkan di pembelajaran era pandemi ini, Bapak Ibu semua berkreatif, berinovasi, dan tidak menjadikan alasan COVID-19 ini menjadi pembelajaran yang pasif. Hal poin penting yang saya dapatkan dari penelitian saya yang bagaimana mengembangkan STEM dalam pembelajaran yang berinovasi, itu sebenarnya anak-anak itu punya sekali imajinasi dan punya sekali bukan khayalan sih, kayak semacam ide-ide. Nah, ide itulah yang harus Bapak Ibu kembangkan di dalam proses pembelajaran. Tadi ada proyek bola lampu. Siapa yang nggak terduga anak tersebut mengatakan bahwa saya mau buat proyek bola lampu itu karena saya berpengalaman nonton film Blood Moon di YouTube, Bu. Jadi saya mau dalam proyek ini Blood Moon itu yang saya buat, Bu. Dan lalu saya tanya, kenapa kok bisa kamu pilih warna oranye? Iya Bu, soalnya gerhana bulan itu kan Bu, saya lihat warnanya oranye, dan kalau malam hari dia berwarnanya agak kemerah-merahan Bu. Jadi saya buatnya begini gitu. Maksudnya anak tersebut mengkomunikasikan melalui bahasanya bahwa dia berargumen, saya mau buat suatu proyek di dalam mata pelajaran matematika itu membuat bola lampu yang berdasarkan pengalaman yang telah dia dapatkan dengan menonton YouTube. Siapa sangka jawaban hal-hal unik itu yang sebenarnya ada di dalam setiap anak, dan kita sebagai guru itu kurang untuk menggali dan kurang untuk peka terhadap imajinasi-imajinasi yang tumbuh dalam diri setiap anak. Oke, saya lanjut lagi. Di dalam proses pembelajaran HOTS ini ada 4 kategori dari dimensi pengetahuan. Yang pertama ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan 4 ini dituangkan melalui proses kognitif C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dan C1 ini berkaitan dengan mengingat. Bagaimana siswa bisa mengambil keputusan, mengingat dan maksudnya sini membangun pengetahuan atau mengingat kembali proses-proses pembelajaran yang telah didapat sebelumnya untuk mengkaitkan dengan pengetahuan selanjutnya. Nah, C1, C2, C3 ini termasuk kategori loads, atau kategori berpikir tingkat rendah, masih belum dikatakan HOTS. Tapi ketika sudah masuk dalam proses menganalisa, mengevaluasi, mengkreasi, menciptakan, itu sudah dikatakan high order thinking skill. Dan ini ada kata kerja operasional C1, C2, C3, C4, C5, C6 dalam mengembangkan proses kognitif ini di dalam perangkat pembelajaran. Kemudian ranah afektif, ada penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Dalam proses mengembangkan perangkat pembelajaran, ada kata operasional yang digunakan dalam tiap-tiap mengembangkan 5 poin penting ini dalam ranah afektif. Nanti saya bisa share PPT-nya ya. Dalam proses psikomotorik juga, K1 itu berkaitan dengan spiritual, K2 berkaitan dengan sosial, K3 berkaitan dengan kognitif, proses kognitif, K4 berkaitan dengan psikomotorik anak. Nah, di dalam psikomotorik ada 5 kategori proses berpikir anak yang kemudian dapat dikembangkan dalam perangkat pembelajaran menggunakan kata operasional seperti berikut.
Ini ada meniru, bisa menyalin, mengikuti, mereplika, mematuhi, kemudian ada psikomotorik yang keempat, kelima, ada membangun, mengatasi, menggabungkan. Nah, kalau P1, P2, P3 ini berkaitan dengan loads 4, 5 sudah termasuk kategori high. Yang tadi seperti ini. Kemudian dalam mengembangkan perangkat pembelajaran itu sangat berkaitan dengan model pembelajaran yang memang mengkaitkan proses mental anak dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir kreatif. Di sini ada menggunakan proses saintifik, dan ini mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, ada 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan, menalar, mengkomunikasikan. Di dalam proses saintifik ini ada model-model pembelajaran yang direkomendasi untuk mengembangkan proses host anak. Yang pertama ada discovery learning, ada inquiry learning, dan problem based learning, dan project based learning. Kalau problem ini berkaitan dengan proses pemecahan masalah, dan project ini berkaitan dengan bagaimana siswa membuat suatu produk dari hasil proses pembelajaran. Di dalam mendesain perangkat pembelajaran, itu terlebih dahulu kita harus menganalisis kompetensi dasar apa yang akan kita kembangkan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Saya ngambil kompetensi dasarnya dalam kognitifnya menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Ini kelas tinggi ya. Kemudian menyajikan karya tentang untuk indikator psikomotoriknya, menyajikan karya tentang cara-cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialaminya. Nah, untuk menganalisis ini, kita lihat dulu kata kerja kompetensi dasar yang akan kita kembangkan. Di sini K2-nya, kognitifnya, saya ingin menghubungkan bagaimana ciri-ciri itu dengan kesehatan, menjaga kesehatan reproduksi dan pubertas pada laki-laki dan perempuan, itu menjaga dirinya gitu ibaratnya. Target yang saya ingin dari kompetensi kognitif ini, pertama dia bisa menghubungkan, kemudian bagaimana bisa menyajikan yang psikomotoriknya, menyajikan karya, bisa berupa portofolio, bisa berupa informasi-informasi yang siswa butuhkan, yang siswa dapatkan, bagaimana cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami pada diri siswa. Kemudian, nah ini, setelah kita petakan dulu, kita analisis dulu kompetensi dasarnya, kita analisis dimensi pengetahuannya. Nah, kalau menghubungkan kan berarti berkaitan dengan konsep bagaimana siswa membangun pengetahuannya. Ketika berkaitan dengan menyajikan, berarti berkaitan dengan psikomotorik, balik lagi ke kata kerja operasional tadi nih. Ini bisa dianalisis dari penentuan ini kata kerja, apakah ini ranah keberapa, bisa dilihat dari kata kerja operasional yang ada ke masing-masing dimensi ini. Oke. Balik lagi, di dalam menganalisis ini, setelah kita tentukan dulu bagaimana kompetensi dasar, kompetensi kognitif dan pedagogiknya, kompetensi pengetahuan dan keterampilannya, kita masukkan ke dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson menggunakan sintaks seperti ini. Nah, pemetaannya.
ketika berkaitan dengan mengingat, memahami, menyajikan, mengaplikasikan, ini berkaitan dengan bagaimana siswa mendapatkan informasi dulu terkait proses pembelajarannya, terkait proses materinya. Kemudian ketika sudah masuk HOTS-nya C4, C5, C6, siswa bisa menelaah informasi, bisa menyimpulkan dari masalah yang kita berikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian ini tadi seperti yang saya sampaikan, sebelum masuk ke tahap ini ada analisis kompetensi dasar dan keterampilan dulu, yang seperti ini tadi. Kemudian setelah kita memetakan kompetensi dasar dan indikator, dalam perangkat pembelajaran juga ada namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus berkaitan dengan indikator yang kita harapkan dalam proses pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran ini ada 4 fokus yang kita kembangkan. Pertama ada audience, yaitu siswanya. Kemudian ada behavior, perubahan perilaku dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh ada conditional, itu dengan cara apa materi itu bisa kita sampaikan. Dan D, degree, pengetahuan apa yang siswa dapatkan dalam proses pembelajaran itu. Misalnya contoh, indikatornya yang saya inginkan menghubungkan ciri-ciri pubertas pada perempuan dengan kesehatan reproduksi. Berarti tujuannya dengan mengamati gambar atau dengan mengamati video, siswa berarti itu ada kondisionalnya. Dengan menggunakan video. Siswa berarti audiensnya, behavior, siswa mampu untuk menyampaikan atau menyimpulkan ciri-ciri pubertas. Berarti degree-nya itu ada bagaimana siswa bisa tahu pemahaman tentang ciri-ciri pubertas yang ada pada dirinya, dan kondisionalnya menggunakan video yang kita tayangkan agar siswa bisa mengerti tentang ciri-ciri dari pubertas. Itu contoh tujuan membuat satu tujuan pembelajaran harus ada 4 fokus yang berkaitan apa sih yang kita harapkan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian di dalam proses mengembangkan perangkat pembelajaran juga ada model-model apa yang ingin kita gunakan. Yang telah tadi saya sampaikan, salah satu dari sekian banyak model-model pembelajaran yang sangat direkomendasikan untuk mengembangkan pengetahuan berpikir kritis, mengembangkan pengetahuan kreatif anak, yaitu dengan menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang berkaitan dengan proses saintifik. Ini seperti discovery, inquiry, problem-based learning, project-based learning, bahkan ada brain-based learning. Nah, model-model pembelajaran itu yang sebaiknya kita gunakan dalam membuat langkah-langkah pembelajaran yang mengacu dari sintaks dari model-model ini. Kemudian, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada namanya kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini berkaitan dengan bagaimana kita menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya dan mengkaitkan dengan materi yang akan kita berikan pada hari tersebut, dan kemudian bagaimana kita bisa menggali, mengeksplor, dan memberikan stimulus kepada siswa untuk bisa berkontribusi atau bisa aktif dan menanamkan sikap pada kegiatan pembelajaran yang kita harapkan. Nah, kegiatan inti ini berkaitan dengan sintak-sintak model pembelajaran yang kita pilih itu sebagai acuan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Sedangkan kegiatan penutup ini berisikan tentang feedback dari proses pembelajaran yang telah siswa ikuti, dan di sini guru itu sebaiknya
harus memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada diri setiap anak untuk menjadi motivasinya atau menjadi semangat barunya dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini merupakan pengalaman saya dalam meneliti, kegiatan penutup ini sering kali diabaikan oleh guru dalam memberikan feedback kepada siswa. Padahal sebenarnya pada kegiatan inilah siswa menumbuh jati dirinya dengan rasa ingin dihargai oleh karyanya, dihargai oleh hasil proses pembelajarannya. Di sini juga guru sering sekali tidak memberikan umpan balik terhadap pencapaian apa sih yang sudah siswa harapkan, yang sering terabaikan. Kemudian berbicara tentang perangkat pembelajaran juga sangat berkaitan dengan penyusunan soal. Di sini ada juga rambu-rambunya. Dalam membuat butir soal itu harus mengacu kepada apa dan bagaimana karakteristik dari butir soal yang akan kita kembangkan sesuai dengan HOTS itu. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proses penting dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis HOTS. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad sebagai moderator. Baik, terima kasih. Pemaparan yang sangat bagus ya Bapak Ibu dari Mbak Yulia. Selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau live hand tiga penanya. Sebenarnya secara harapan saya Bapak Ibu ada yang berkenan gitu loh untuk ikut mengembangkan perangkat pembelajaran yang berbasis HOTS. Itu ya tugasnya sih sebenarnya. Kira-kira mau nggak ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya.